Informasi dan Komunikasi atau FTKI dari Universitas Nasional. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan sistem atau teknologi informasi. Apa sih tentang perkembangan sistem teknologi informasi itu? Jadi kata teknologi berasal dari bahasa Prancis, yaitu la technique, yang memiliki arti adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyediakan barang yang dibutuhkan oleh manusia demi kenyamanan dan keberlangsungan hidup. Sedangkan kata informasi berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu information, yang memiliki arti garis besar, konsep, dan ide. Teknologi informasi secara terus-menerus dikembangkan agar dapat membantu manusia untuk membuat sebuah berita informasi, menyimpan, dan mengubah agar lebih mudah untuk disebarkan kepada khalayak luas. Semua perkembangan itu tidak terlepas dari sejarah perjalanan panjang para peneliti maupun para ilmuwan yang berusaha untuk terus memperbaiki dan mengurangi kelemahan dari sebuah teknologi informasi dan komunikasi. Dan pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan teknologi informasi yang dibagi ke dalam 3 bagian. Ada prasejarah, masa sejarah, dan masa modern. Di lain pada itu, saya akan menjelaskan tentang perkembangan hardware dan software juga. Lalu yang kedua ada perkembangan hardware dan software. Komputer dari sejak awal dibuatnya hingga kini banyak mengalami perubahan dan penyempurnaan bentuk dan fungsinya. Pada tahun 1930, lahirlah suatu konsep dari komputer-komputer serbaguna yang menjadi awal dari komputer modern saat ini. Ditambah lagi dengan perkembangan masyarakat yang makin kompleks dan dengan kemajuan teknologi yang telah mendorong orang-orang berbakat untuk berpikir secara pesat. Dan pada tahun 1937, Alan Turing, seorang ahli matematika bahasa Inggris, membuat sebuah analisis teoritis dari kemungkinan pengembangan komputer yang serbaguna. Jadi pelaksanaan gagasan tersebut dapat segera terwujud karena pada Perang Dunia Kedua, pihak militer sangat membutuhkan perhitungan yang cepat, akurat, dan juga tepat demi untuk kebutuhan perang, sehingga dari gagasan tersebut perkembangan perangkat keras atau hardware mengalami perubahan bentuk dan fungsinya, dan perangkat lunak software mengalami perkembangan penggunaannya menjadi program yang mudah untuk digunakan. Lalu kita lanjut bagian pertama. Di sini akan saya menjelaskan tentang perkembangan hardware. Kemajuan teknologi yang dibuat manusia telah mengubah bentuk dan fungsi komputer tersebut dalam beberapa generasi. Di antaranya ada 5 generasi. Generasi yang pertama dari tahun 1946 sampai 1959. Dari generasi pertama ini, komputer memiliki beberapa ciri. Yang pertama, di antaranya ukuran fisiknya besar. Yang kedua, kecepatan prosesnya lambat. Yang ketiga, cepat panas. Yang keempat, membutuhkan listrik yang besar. Yang kelima, menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tube. Yang keenam, memorinya menggunakan magnetic core storage. Yang ketujuh, masih menggunakan bahasa mesin atau machine language. Dan yang kedelapan, menggunakan concept storage program. Lalu kita lanjut ke generasi kedua dari tahun 1959 sampai 1965. Komputer generasi kedua mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, komponen telah menggunakan transistor. Lalu yang kedua, ukuran fisiknya lebih kecil. Yang ketiga, kecepatan prosesnya lebih cepat. Yang keempat, tidak cepat panas. Yang kelima, membutuhkan listrik lebih sedikit. Yang keenam, memori yang digunakan lebih besar. Yang ketujuh, telah menggunakan bahasa tingkat tinggi atau high level language. Dan yang terakhir adalah sudah dapat digunakan untuk real time atau informasi yang dibutuhkan dapat dihasilkan dengan sekejap. Dan time sharing atau komputer digunakan bersama-sama dan komputer dapat membagi waktu untuk tiap-tiap pemakaian. Kita lanjut untuk generasi ketiga. Generasi ketiga ini dari tahun 1965 sampai 1970. Komputer generasi ketiga ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, komponen telah menggunakan IC atau Intelligent Circuit atau yang disebut chip dalam bentuk Hybrid Integrated Circuit atau Solid Logic Language atau LST, yaitu transistor dan dioda diletakkan secara terpisah dalam satu tempat. Yang kedua, kecepatan prosesnya lebih tinggi. Yang ketiga, membutuhkan listrik lebih hemat. Yang keempat, memorinya yang digunakan lebih besar, dapat menyimpan sampai ratusan ribu karakter. Yang kelima, telah menggunakan penyimpanan luar yang bersifat random access, yaitu magnetic disk yang berkapasitas besar. Yang keenam, dapat digunakan untuk multiprocessing dan multiprogramming. Dan yang terakhir, yang ketujuh, telah dibuatnya alat input-output dengan menggunakan visual display terminal yang dapat menimbulkan grafik, dapat menerima dan mengeluarkan suara, dan telah digunakannya alat pembaca tinta magnetik atau MICR, Magnetic Character Reader. Lalu yang keempat, generasi keempat ini dari tahun 1970 sampai 1995.
Komputer generasi keempat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di antaranya telah menggunakan LSI atau Large Cell Integration yang penggabungan beribu-ribu IC yang dapat dalam satu buah chip. Yang kedua, LSI dikembangkan menjadi FLCI atau Virtual Cell Integration yang dapat memulai 150.000 transistor yang didapatkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, chip yang digunakan telah berbentuk segi empat yang membuat rangkaian-rangkaian terpadu. Dan yang terakhir, generasi kelima dari tahun 1995 sampai sekarang. Ciri-cirinya, yang pertama, komputer generasi ini masih dalam tahap perkembangan dan pemakainya belum banyak. Pengembangannya komputer generasi ini dipelopori oleh negara Jepang. Lalu yang kedua, komponen elektroniknya menggunakan bentuk paling baru dari chip LSI. Yang ketiga, program dibuat dalam bahasa Prolog atau Programming Language dan LSP-LIDS atau prosesor. Dan yang terakhir, komputer generasi 5 difokuskan kepada AL atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan komputer yang melaksanakan tugas-tugas yang merupakan bagian dari analog tingkah laku manusia. Ya, mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.